Bayangkan, kamu sedang terbaring lemah, nafasmu mulai tidak teratur. Dada terasa sempit, seolah ada yang perlahan menekan dari dalam. Suara orang-orang di sekitarmu masih terdengar, tapi semakin jauh, semakin samar, seperti menghilang satu persatu. Kamu ingin memanggil mereka, tapi lidahmu terasa keluh, dan di saat itulah, ada sesuatu yang tidak terlihat, mulai mendekat. Bukan manusia, bukan dari dunia ini, tapi malaikat maut yang datang tepat di detik yang telah ditentukan. Kita sering hidup seolah waktu masih panjang, seolah kematian hanyalah cerita yang terjadi pada orang lain. Hari-hari kita habiskan mengejar dunia, menunda taubat, merasa masih ada nanti. Padahal, bisa jadi detik ini, nama kita sudah tercatat. Kita sibuk merencanakan masa depan, tapi lupa bahwa hidup bisa berhenti kapan saja. Dan ketika saat itu datang, yang tersisa bukan lagi apa yang kita miliki, tapi apa yang pernah kita lakukan, diam-diam, di hadapan Allah. Semua dimulai dengan sesuatu yang sangat halus, hampir tak terasa, bahkan sering tidak disadari oleh siapapun di sekitar. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda yang benar-benar jelas, hanya perubahan kecil yang perlahan merayap masuk ke dalam tubuh. Nafas yang biasanya ringan, kini terasa berat, tersendat, seolah setiap tarikan harus diperjuangkan. Dada terasa sempit, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Pelan, tapi pasti. Tubuh yang dulu kuat, kini mulai kehilangan daya. Tangan terasa dingin, kaki perlahan melemah, dan energi seakan ditarik sedikit demi sedikit. Orang-orang mungkin melihatnya sebagai sakit biasa, sebagai kelelahan, tapi di dalam diri ada perasaan yang berbeda. Perasaan bahwa ini bukan sekadar lemah, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Pandangan mulai berubah. Mata masih terbuka, tapi tidak lagi fokus pada dunia. Wajah-wajah yang dikenal tampak di depan, namun terasa jauh, seakan ada jarak yang tak terlihat memisahkan. Cahaya terasa redup, ruang terasa asing, dan dunia yang dulu begitu akrab, perlahan terasa seperti tempat yang akan ditinggalkan. Suara-suara masih ada, tangisan, panggilan, doa-doa yang dipanjatkan, semuanya terdengar. Tapi semakin lama, semakin jauh, seperti tenggelam dalam keheningan. Kita ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi lidah terasa berat, terkunci, tak mampu lagi menyampaikan apa yang ada di dalam hati, di dalam jiwa. Mulai muncul rasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bagi mereka yang dekat dengan Allah, ada ketenangan yang datang perlahan, menyelimuti hati, menenangkan kegelisahan. Seolah ada bisikan lembut yang mengatakan bahwa ini bukan akhir, bahwa ini adalah perjalanan pulang. Namun, bagi mereka yang lalai, yang terlalu sibuk dengan dunia, yang sering menunda untuk kembali, perasaan itu berubah menjadi kegelisahan. Hati terasa sempit, dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan. Ada penyesalan yang mulai muncul satu persatu, mengingatkan pada waktu yang telah disia-siakan. Di titik ini, dunia mulai benar-benar melepaskan kita. Segala yang dulu terasa penting, harta, kesibukan, ambisi, perlahan kehilangan arti. Tidak ada lagi yang bisa dipegang, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Dan tanpa kita sadari, kita sedang berdiri di ambang perpisahan. Perpisahan dengan dunia yang selama ini kita kenal, perpisahan dengan waktu yang tidak akan pernah kembali. Sebuah momen yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat, karena semuanya telah ditetapkan jauh sebelum kita dilahirkan. Di detik yang tidak bisa ditunda itu, suasana berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena hati mulai merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terlihat, tapi begitu nyata. Ruangan yang sama, orang-orang yang sama, namun terasa asing, seolah ada batas yang mulai terbentuk antara kita dan dunia. Dan di saat itulah malaikat maut datang. Bukan dengan langkah yang terdengar, bukan dengan bayangan yang bisa dilihat oleh mata biasa, tapi kehadirannya terasa jelas di dalam jiwa. Ia mendekat, perlahan, tanpa tergesa, membawa satu tugas yang tidak pernah gagal, tidak pernah tertukar, tidak pernah terlambat. Ia berdiri begitu dekat, lebih dekat dari siapapun yang ada di sekeliling kita, bahkan lebih dekat dari keluarga yang menangis di samping kita. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya.
Hanya kita yang mulai merasakan bahwa ini adalah pertemuan yang tidak bisa dihindari. Waktu seakan melambat. Setiap detik terasa panjang, seolah memberi ruang bagi kita untuk menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjalanan di dunia. Kita ingin menunda, ingin meminta waktu, walau hanya sebentar, tapi semua itu tidak lagi berarti. Bagi mereka yang beriman, yang hatinya terikat dengan Allah, kehadiran malaikat maut terasa berbeda. Tidak menakutkan, tidak menekan, tapi justru membawa ketenangan yang aneh. Seolah ia datang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai utusan yang akan mengantarkan pulang. Ada rasa damai yang perlahan mengisi hati, menghapus rasa takut dan menggantinya dengan harapan. Namun bagi mereka yang lalai, yang jauh dari Allah, suasana itu berubah menjadi berat. Kehadiran itu terasa menekan, menyesakkan, membuat hati dipenuhi ketakutan, seolah ada sesuatu yang besar yang selama ini dihindari, kini berdiri tepat di hadapan mereka. Tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Tatapan itu tidak bisa dihindari, sebuah tatapan yang seakan melihat seluruh kehidupan kita, dari awal hingga akhir. Semua yang pernah kita lakukan, yang tersembunyi maupun yang terlihat, seakan terbuka tanpa ada yang tersisa. Dan di detik itu, kita sadar sepenuhnya bahwa ini bukan mimpi, bukan bayangan, bukan sekadar rasa takut, tapi kenyataan bahwa saat yang dijanjikan itu akhirnya tiba. Inilah detik yang paling menentukan, detik yang tidak pernah bisa diulang dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Segalanya terasa begitu nyata, dekat, seolah waktu benar-benar berhenti untuk memberi ruang pada satu peristiwa terbesar dalam hidup kita. Perlahan, sesuatu mulai terjadi di dalam tubuh. Bukan luka, bukan rasa sakit yang biasa, tapi sensasi yang asing. Ruh mulai ditarik dari tempat yang paling bawah, dari ujung kaki yang mulai kehilangan rasa. Dingin merambat naik, pelan, pasti, seakan kehidupan itu sedang dicabut sedikit demi sedikit. Kaki sudah tidak bisa digerakkan, tangan mulai lemah, jari jemari yang dulu bisa menggenggam, kini tak lagi memiliki tenaga. Nafas semakin berat, tersengal, seperti seseorang yang berjuang di detik terakhirnya. Mata mungkin masih terbuka, tapi kesadaran perlahan mulai terlepas dari tubuh. Bagi mereka yang beriman, momen ini terasa berbeda. Ada kelembutan dalam proses itu, seolah ruh ditarik dengan penuh kasih. Seperti tetesan air yang keluar dari gelas, tenang, tanpa perlawanan, tanpa rasa sakit yang menyiksa. Ada rasa pasrah yang begitu dalam, seakan jiwa telah siap untuk pergi. Namun bagi mereka yang penuh dosa, yang hidupnya jauh dari ketaatan, proses ini menjadi sangat berat. Ruh terasa seperti tertahan enggan keluar, seakan ada ikatan kuat yang menahannya, dan ketika ia ditarik, rasanya menyakitkan, seperti kain yang tersangkut pada duri. Ditarik paksa, merobek, menyiksa, tanpa belas kasihan. Di saat itu, mulut mungkin masih terbuka, ingin berbicara, ingin meminta pertolongan, ingin mengucapkan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Tapi suara tidak keluar. Lidah terasa kaku, terkunci, seakan dunia tidak lagi memberi kesempatan untuk menjelaskan apapun. Di dalam hati, penyesalan mulai bermunculan satu persatu, seperti bayangan masa lalu yang kembali hadir. Waktu yang disia-siakan, ibadah yang ditunda, dosa yang dianggap kecil, semuanya datang tanpa bisa ditolak. Dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa tidak ada lagi kesempatan, tidak ada waktu untuk memperbaiki, tidak ada ruang untuk kembali. Semua yang kita miliki di dunia, keluarga, sahabat, harta, tidak bisa ikut membantu di detik ini. Mereka hanya bisa melihat, hanya bisa menangis, tanpa mampu menghentikan apa yang sedang terjadi. Karena di detik pencabutan ruh itu, kita benar-benar sendiri. Bersama amal yang kita bawa, dan keputusan yang telah kita pilih selama hidup di dunia. Ketika ruh itu akhirnya keluar, semuanya berubah dalam sekejap yang sunyi. Tubuh masih terbaring di tempat yang sama, wajah masih dikenali, namun ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang selama ini membuatnya hidup, kini sudah tidak lagi berada di dalamnya. Dan di saat itu, kita menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kita masih ada, tapi bukan lagi di dalam tubuh itu. Kita melihat dari sudut yang berbeda, melihat diri sendiri terbuhur, kaku, dikelilingi orang-orang yang kita cintai. Tangisan mulai pecah,
Suara pilu memenuhi ruangan. Nama kita dipanggil berkali-kali, seolah berharap kita kembali membuka mata. Tapi kita tidak bisa menjawab. Kita ingin mengatakan, "Aku di sini," ingin menenangkan mereka, ingin menyeka air mata itu. Tapi tidak ada yang bisa mendengar. Tidak ada yang bisa merasakan kehadiran kita. Ada jarak yang tak terlihat, tapi begitu nyata, memisahkan kita dari dunia yang dulu begitu dekat. Perasaan itu datang perlahan, lalu menghantam begitu kuat sebuah kesadaran bahwa kita benar-benar telah pergi. Dunia yang dulu kita kejar, yang kita banggakan, yang kita pertahankan, mati-matian, kini hanya terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan tidak lagi bisa kita sentuh. Lalu penyesalan itu muncul. Andai aku diberi waktu sedikit lagi. Andai aku sempat memperbaiki. Andai aku tidak menunda. Kalimat-kalimat itu berputar di dalam hati, tanpa henti, tanpa jawaban. Kita melihat keluarga kita menangis. Ada yang terdiam, ada yang tak percaya. Ada yang memegang tubuh kita dengan harapan seolah kita masih bisa kembali. Dan di saat itu, kita ingin sekali kembali ke dalam tubuh itu, walau hanya sesaat, hanya untuk memperbaiki satu hal kecil yang dulu kita abaikan. Tapi semuanya sudah tertutup. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Waktu yang dulu terasa panjang, ternyata sangat singkat. Hari-hari yang kita lalui terasa seperti bayangan yang cepat berlalu. Dan kini, semuanya telah berakhir. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa kehidupan dunia yang dulu kita anggap segalanya hanyalah persinggahan sementara. Dan kini, kita telah melewatinya. Setelah ruh itu keluar, perjalanan belum selesai. Justru, disinilah semuanya benar-benar dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Perjalanan menuju alam yang selama ini hanya kita dengar, tapi tak pernah benar-benar kita rasakan. Ruh tidak dibiarkan sendiri, tidak dibiarkan mengembara tanpa arah. Ia akan dibawa, dijemput, menuju tempat yang telah disiapkan. Namun perjalanan itu terasa sangat berbeda, tergantung bagaimana kita menjalani hidup sebelumnya. Bagi mereka yang beriman, yang menjaga hatinya tetap dekat dengan Allah, perjalanan itu terasa ringan. Seolah ada sambutan, ada ketenangan yang menyelimuti setiap langkah. Ruh dibawa dengan lembut, seperti seseorang yang pulang ke tempat yang telah lama dirindukan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, hanya rasa damai yang sulit dijelaskan. Langit terasa terbuka. Perjalanan terasa lapang, seakan setiap lapisan yang dilewati memberikan rasa tenang yang semakin dalam. Ada perasaan diterima, perasaan bahwa semua yang telah dijalani di dunia tidak sia-sia. Namun bagi mereka yang lalai, yang hidupnya dipenuhi penundaan, yang jauh dari ketaatan, perjalanan itu terasa sangat berat. Gelap, sempit, dan penuh tekanan. Ruh dibawa dalam keadaan takut, bingung, tidak tahu kemana akan pergi. Tidak ada sambutan yang menenangkan, yang ada hanya rasa asing dan kesendirian yang menyesakkan. Setiap langkah terasa panjang, setiap detik terasa menekan. Seolah perjalanan itu bukan sekadar perpindahan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih berat. Kenangan tentang dunia masih melekat, tapi tidak bisa lagi disentuh, hanya menjadi bayangan yang menyiksa. Dan di sanalah, perlahan kita mulai memahami bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak lagi ditentukan oleh waktu, tidak lagi bisa diubah dengan usaha, dan tidak lagi memberi kesempatan untuk memperbaiki. Semua yang akan terjadi setelah ini bergantung pada apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Amal yang dulu mungkin kita anggap kecil, kini menjadi sangat berarti, dan dosa yang dulu kita remehkan, kini terasa begitu berat. Perjalanan menuju alam kubur bukan sekadar perpindahan tempat, tapi perpindahan keadaan dari kesempatan menuju pertanggungjawaban. Dan di titik ini, kita benar-benar menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah awal dari cerita panjang yang tidak akan pernah berakhir. Kematian bukan sesuatu yang jauh. Ia bisa datang kapan saja, tanpa memberi tanda yang kita pahami. Dan ketika saat itu tiba, kita tidak membawa apa-apa selain amal yang pernah kita lakukan. Dunia yang kita kejar, perlahan akan kita tinggalkan. Maka, sebelum detik itu benar-benar datang, jangan tunggu nanti untuk berubah. Perbaiki yang bisa diperbaiki hari ini, karena saat malaikat maut datang, penyesalan tidak lagi berarti. Coba diam sejenak, dan jujur
pada diri sendiri. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, apakah kita benar-benar siap untuk pergi? Atau masih ada banyak hal yang kita tunda, banyak dosa yang belum kita sesali, banyak ibadah yang kita abaikan? Kita sibuk mengejar dunia, seolah akan hidup selamanya, padahal waktu kita mungkin tinggal sebentar lagi. Dan yang paling menyakitkan, kita baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Simpan sebentar, resapi, lalu bagikan kepada orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, ini jadi pengingat yang datang di waktu yang tepat, sebelum semuanya terlambat. Dan jika kamu ingin terus diingatkan tentang hal-hal yang sering kita lupakan, temani channel ini dengan subscribe. Semoga setiap langkah kita mendekatkan pada akhir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.